Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sri Rahayu dari Prodi Administrasi Kesehatan. Ingin mempresentasikan tugas saya tentang analisis POAJ manajemen rumah sakit. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Perencanaan memusatkan perhatian pada masa yang akan datang. Manajemen harus mempersiapkan rumah sakit dalam menghadapi hal-hal yang akan datang, baik yang diramalkan maupun yang tidak terduga sebelumnya. Perencanaan memprediksikan apa yang harus dicapai atau dilakukan di masa yang akan datang, dan bagaimana hal tersebut dapat dilaksanakan. Secara topikal, rencana sederhana dibagi dalam perencanaan jangka pendek, perencanaan jangka menengah, perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka pendek, menengah, panjang ini oleh perencanaan tergantung pada sifat sasaran atau strategi yang dilakukan dalam waktu yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Berikut adalah contoh-contoh dari perencanaan. Yang pertama yaitu contoh dari perencanaan jangka pendek. Dari gambar yang pertama kita dapat mengambil kesimpulan yaitu renovasi kamar selama 1 minggu sekali. Dan dari gambar yang kedua yaitu perbaikan taman rumah sakit. Dan yang ketiga yaitu pembenahan jendela kamar rumah sakit. Dan yang kedua yaitu perencanaan jangka menengah. Contoh dari gambar yang pertama yaitu pembuatan ruang operasi di rumah sakit. Dan dari gambar yang kedua yaitu pembuatan pagar di rumah sakit. Dan yang ketiga yaitu pengadaan alat operasi di rumah sakit. Perencanaan jangka panjang contohnya perluasan wilayah rumah sakit dan penggandaan. Yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian. Organizing atau pengorganisasian merupakan pengaturan setelah rencana mengatur dan menentukan apa tugas pekerjaannya, macam jenisnya, unit kerja, alat-alat keuangan, dan fasilitas. Pengorganisasian suatu rumah sakit berdasarkan analisis SWOT. A. Keuangan atau finansial. Analisis strength contohnya cadangan dana, BEDSKA perusahaan induk, aset rumah sakit berupa gedung dan ruangan-ruangan. Weakness contohnya untung atau rugi, gaji, motivasi untuk atasi inflasi, peraturan-peraturan dalam pengendalian pengadaan, opportunity contohnya kredibilitas. Yang B, gedung dan fasilitas kesehatan. Analisis strength contohnya lokasi strategis, fasilitas cukup modern dan lengkap. Weakness contohnya pembelian alat harus melalui peraturan, bor tinggi atau rendah. Opportunity contohnya tidak ada rumah sakit di wilayah tersebut. Threat contohnya di tahun-tahun mendatang akan banyak rumah sakit bermunculan di tempat tersebut dengan fasilitas yang cukup baik. C. Marketing. Analisis strength contohnya perusahaan induk sebagai customer yang cukup berat. Weakness contohnya tempat tidur terlalu penuh sehingga kadang-kadang menyulitkan. Opportunity contohnya tarif bersaing. Threat contohnya di tahun-tahun mendatang akan bermunculan rumah sakit swasta yang cukup modern. D. Sumber daya manusia. Analisis strength contohnya dokter spesialis full-time cukup lengkap, standby 24 jam. Weakness contohnya tidak mudah mencari tenaga dokter yang berkualitas untuk permajaan. Jumlah masih dirasa kurang, motivasi sulit karena peraturan. Opportunity contohnya gaji untuk tenaga perawat dan administrasi lebih besar dari rumah sakit lain, sehingga tidak pindah ke rumah sakit yang lainnya. Treat contohnya, motivasi di rumah sakit untuk dokter lebih baik. 3. Actuating atau directing atau pengarahan dan pengembangan. Penggerakan atau actuating, menggerakkan orang-orang agar mau atau suka bekerja. Ciptakan suasana bekerja bukan karena perintah, tetapi harus dengan kesadaran sendiri, termotivasi secara interval. Actuating atau directing tidak lepas dari kemampuan manajer atau atasan untuk bisa mengarahkan stafnya ataupun bawahannya untuk meningkatkan fungsi masing-masing dengan baik.
Banyak yang harus diketahui oleh pemimpin atau manajer untuk bisa mengarahkan anak buah untuk bekerja sebaik mungkin, sehingga rumah sakit yang dipimpinnya berhasil dalam mencapai tujuan yang dikehendaki. Yang keempat itu controlling atau pengendalian. Pengendalian atau pengawasan atau controlling merupakan fungsi pengawasan agar tujuan dapat tercapai sesuai dengan rencana. Apakah orang-orangnya, cara, dan waktunya tepat. Pengendalian juga berfungsi agar kesalahan dapat segera diperbaiki. Komponen pengendalian yang harus diperhatikan adalah adanya standar penilaian, adanya standar prosedur, sistem informasi, evaluasi dan deviasi yang terjadi, tindakan koreksi. Bentuk kegiatan pengendalian antara lain 1. Merumuskan tata laksana dalam bentuk manual, standar, kriteria, norma instruksi, dan prosedur lain. Melaksanakan pengamatan atau monitoring, evaluasi, dan laporan guna mendapatkan gambaran dan informasi tentang penyimpanan dan jalannya pelaksanaan dari rencana. Melakukan kunjungan staf guna mengidentifikasi cara-cara pelaksanaan dalam rangka pencapaian tujuan. Melakukan supervisi. Contoh dari controlling yaitu 1. Penetapan standar prestasi kerja. Yang kedua, penilaian kinerja pegawai rumah sakit. Yang ketiga, mengevaluasi keberhasilan pencapaian tujuan. Yang keempat, melakukan koreksi atau solusi atas penyimpangan yang terjadi. Sekian penyampaian saya tentang analisis POAJ manajemen rumah sakit. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata yang saya sengaja maupun tidak saya sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.